Halo semua, selamat datang di Oleb Channel. Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Oleb. Enjoy! Di video kali ini, aku bakal merangkumkan alur cerita film Korea yang berjudul Be With You. Film Be With You merupakan film bergenre romance fantasi yang berdurasi 132 menit. Film ini diadaptasi dari novel bestseller Jepang dan selain itu merupakan remake film dengan judul yang sama pada tahun 2004. Film Be With You bercerita tentang keluarga kecil beranggotakan ibu yang bernama Soah yang diperankan Son Ye Jin, ayah yang bernama Woo Jin yang diperankan oleh So Ji Suk, dan anak laki-laki mereka yang bernama Ji Ho yang diperankan oleh Kim Ji Hwan. Cerita ini dimulai saat Soah meninggal dunia. Saat di pemakaman, secara tidak sengaja Ji Ho mendengarkan percakapan kerabatnya yang mengatakan bahwa kondisi kesehatan Soah semakin memburuk setelah melahirkan Ji Ho, sampai pada akhirnya Soah meninggal. Mendengar hal tersebut, Ji Ho merasa bersalah atas kepergian ibunya. Kepergian Soah membuat Woo Jin dan Ji Ho merasakan duka yang teramat dalam. Hari demi hari harus mereka lewati tanpa kehadiran Soah. Sang ayah, Woo Jin, harus membesarkan anaknya seorang diri. Woo Jin bekerja menjadi seorang cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang. Woo Jin masih belum bisa melupakan mendiang istrinya dan masih sangat mencintainya. Pada saat salah satu rekan kerja yang berusaha mendekati Woo Jin, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Tidak hanya itu, teman Woo Jin sedari SMA yang bernama Honggu selalu berusaha untuk menjodohkan Woo Jin dengan wanita pilihannya, agar Woo Jin dapat melupakan Soah. Namun, Woo Jin selalu menolaknya. Sepulang sekolah, seperti biasa, Ji Ho mendatangi toko roti milik Honggu untuk menunggu ayahnya datang menjemputnya. Honggu sudah dianggap seperti paman oleh Ji Ho. Saat itu, Ji Ho terlihat murung ketika ia akan mewakili kelasnya untuk lomba estafet bersama ayahnya. Karena Ji Ho menyadari bahwa ayahnya tidak bisa ikut dikarenakan penyakit yang diderita oleh ayahnya. Melihat hal tersebut, Honggu berhasil menghibur Ji Ho dan meyakinkannya bahwa ia memiliki kaki yang panjang dan dapat berlari dengan cepat. Honggu pun berjanji untuk menggantikan ayahnya di acara lomba tersebut. Ketika ayahnya datang menjemput, Ji Ho dengan ceria menceritakan bahwa pamannya akan menggantikan ayahnya di acara lomba estafet nanti. Singkat cerita, hari lomba pun tiba. Ketika lomba akan dimulai, tiba-tiba ayahnya yang bernama Woo Jin datang untuk mengikuti lomba bersama Ji Ho, dan hal itu membuat Ji Ho merasa senang. Saat lomba berlangsung, awalnya Woo Jin berlari dengan perlahan karena khawatir terhadap penyakitnya. Namun ketika melihat Ji Ho yang nampak murung, Woo Jin langsung berlari dengan cepat agar dapat memenangkan lomba tersebut. Saat mendekati garis finish, penyakit yang dideritanya kambuh sehingga membuat Woo Jin jatuh dan pingsan. Saat di perjalanan pulang, Ji Ho meminta maaf pada ayahnya karena membuatnya jatuh pingsan. Saat itu juga Ji Ho bercerita bahwa sebentar lagi akan datang musim hujan, yang berarti ibunya akan datang saat hari pertama di musim hujan. Keyakinan itu Ji Ho dapat dari kisah dongeng yang berjudul Ibu Penguin di Negeri Awan yang ia sering dengarkan dari ibunya. Dalam dongeng tersebut diceritakan tentang ibu penguin yang telah meninggal dunia dan berada di negeri awan yang selalu mengawasi anaknya di bumi. Ibu penguin akan turun ke bumi di hari pertama di musim hujan untuk mengajarkan banyak hal pada anak penguin agar bisa hidup mandiri. Dan ibu penguin akan kembali ke negeri awan pada saat musim panas tiba. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu Ji Ho pun tiba. Saat ia terbangun, hujan pun turun untuk pertama kalinya di musim hujan. Ji Ho langsung berlari menuju stasiun kecil yang berada tidak jauh dari rumahnya, berharap ibunya akan datang seperti kisah di dongeng. Melihat hal tersebut, Woo Jin bergegas untuk mengejar Ji Ho. Sesampainya di stasiun, mereka tidak mendapati keberadaan Soah. Woo Jin berusaha meyakinkan Ji Ho bahwa kisah yang Ji Ho yakini tidak akan benar-benar terjadi. Ibunya tidak akan datang. Namun, Ji Ho tetap bersikeras bahwa ibunya akan datang. Hingga pada akhirnya Woo Jin memaksa Ji Ho untuk pulang dengan cara menggendongnya. Di perjalanan menuju rumah, saat akan melewati terowongan, mereka melihat sesosok wanita yang sedang tertidur. Melihat hal tersebut, Ji Ho meyakini bahwa wanita tersebut adalah ibunya yang datang dari negeri awan. Ayahnya tetap tidak percaya bahwa sosok wanita tersebut adalah Soah. Akhirnya mereka berdua mendekati wanita tersebut untuk memastikannya. Mereka sangat terkejut, ternyata sosok wanita tersebut sangat mirip dengan Soah. Ji Ho pun sangat senang karena ia merasa ibunya benar-benar datang seperti kisah dongeng yang ia yakini. Berbeda dengan Ji Ho, Woo Jin justru ketakutan karena menganggap perempuan yang ditemuinya itu adalah hantu yang menyerupai istrinya.
Saat mulai tersadar, Soah terlihat seperti orang yang kehilangan ingatan. Ia sama sekali tidak mengingat sedikit pun tentang dirinya ataupun Woo Jin dan Ji-ho. Akhirnya, Woo Jin dan Ji-ho pun mengajak Soah pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Soah terlihat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah lagi, Ji-ho berulang kali mengatakan bahwa ibunya datang dari negeri awan. Pada akhirnya, Woo Jin dan Ji-ho bersepakat untuk tidak membicarakan tentang negeri awan, karena khawatir ibunya akan pergi meninggalkan mereka lagi. Soah pun masih penasaran soal negeri awan yang sering dibicarakan mereka dan menanyakannya. Hal itu membuat Woo Jin dan Ji-ho terpaksa untuk berbohong bahwa negeri awan yang dimaksud adalah rumah sakit. Dengan kehadiran Soah membuat kehidupan Woo Jin dan Ji-ho kembali ceria. Woo Jin yang sangat bersemangat untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, Ji-ho yang rela berbolos sekolah demi bermain dengan Soah. Hal tersebut membuat hubungan Soah dan Ji-ho semakin dekat. Di malam hari, di saat Ji-ho sedang tertidur, Soah meminta Woo Jin untuk menceritakan bagaimana mereka bisa bertemu dan akhirnya menikah. Woo Jin pun menceritakan awal pertemuan dengannya. Cerita pertemuan Woo Jin dan Soah bermula pada saat mereka berada di kelas yang sama selama 3 tahun. Soah merupakan siswi yang pandai di sekolah, dan Soah termasuk siswi yang sulit didekati oleh siswa lainnya. Sedangkan Woo Jin merupakan perenang yang hanya belajar setengah hari di kelasnya dan menggunakan waktu belajar untuk tidur. Hal tersebut membuat mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara. Saat sedang pelajaran renang, Soah tenggelam dan ditolong oleh Woo Jin. Hal tersebut membuat Woo Jin semakin menyukai Soah. Ketika di perpustakaan, Honggu yang mengetahui bahwa Woo Jin menyukai Soah dan meyakinkan ke Woo Jin bahwa Soah juga menyukainya. Honggu pun memberikan saran kepada Woo Jin bagaimana cara mendekati Soah. Ketika Woo Jin mempraktekkan saran Honggu dengan cara meminjam pena ke Soah, jawaban Soah tidak sesuai dengan harapan Woo Jin. Ternyata Soah menjawab dengan cuek dan dingin. Dan saat ada kelas dansa, awalnya Woo Jin dan Soah tidak berpasangan, namun karena kesalahan masing-masing, akhirnya mereka berdua dipasangkan. Hal tersebut membuat Woo Jin gugup dan membuat kesalahan hingga Soah terluka. Karena kejadian tersebut membuat mereka tidak bicara lagi hingga hari terakhir sekolah. Hingga di hari terakhir sekolah, Soah membuat buku kesan dan pesan untuk dirinya, dan Soah menghampiri Woo Jin yang sedang bersama Honggu. Itu kali pertama mereka berkomunikasi lagi. Hal itu membuat Woo Jin merasa senang, dan akhirnya Woo Jin pun menuliskan kesan dan pesan di buku Soah menggunakan pulpennya. Setelah menulis, pulpen Woo Jin pun tidak sengaja terbawa oleh Soah, dan Woo Jin mengejar Soah untuk meminta pulpennya kembali. Namun, Soah sudah pergi. Hingga kelulusan pun tiba, Woo Jin melanjutkan sekolah ke universitas terdekat untuk terus berenang, sedangkan Soah melanjutkan sekolah ke Universitas Seoul. Di saat Woo Jin sedang bercerita dan menunjukkan pulpen kepada Soah untuk mengembalikan ingatan Soah, tiba-tiba Ji-ho terbangun dan menghampiri mereka. Woo Jin pun melanjutkan ceritanya. Saat liburan musim panas tiba, Woo Jin mencoba untuk menelpon Soah. Usaha Woo Jin pun tidak sia-sia. Soah mengangkat telepon Woo Jin meskipun Woo Jin tidak berani untuk melanjutkan percakapannya. 2,5 tahun kemudian, setelah Woo Jin mengikuti wajib militer, Woo Jin menelpon kembali Soah dan ditemani oleh Honggu. Ketika diangkat, Woo Jin mencoba untuk menutup teleponnya karena gugup. Namun, usahanya dihalangi oleh Honggu. Woo Jin pun memberanikan diri untuk berbicara dengan Soah dan menanyakan tentang pulpen yang pernah Soah bawa semasa SMA. Mereka pun akhirnya bersepakat untuk bertemu di depan universitas untuk mengembalikan pulpen Woo Jin. Hal tersebut membuat Woo Jin sangat senang. Saat bertemu, mereka nampak masih sangat canggung dan terkesan malu. Saat Soah akan beranjak pergi, Woo Jin memberanikan diri untuk menawarkan Soah minum. Dan mereka pun melanjutkan perbincangan di sebuah restoran. Hal itu membuat mereka sedikit lebih akrab. Saat sedang menunggu bus untuk pulang, bus yang seharusnya Woo Jin naiki datang terlebih dahulu. Namun, Woo Jin memilih untuk menunggu Soah sampai busnya datang. Kemudian, bus yang Soah harus naiki pun datang. Namun, Soah juga menolak dengan alasan busnya penuh. Akhirnya, bus terakhir yang menuju rumah Soah datang. Ia pun terpaksa untuk naik dan meninggalkan Woo Jin. Tanpa disangka, Woo Jin berlari dengan cepat untuk mengejar bus yang dinaiki Soah untuk menanyakan apakah Woo Jin diperbolehkan mengirim surat kepada Soah. Dengan wajah senang, Soah mengizinkan Woo Jin mengirim surat kepadanya.
Cerita kembali ke masa sekarang. Soa merasa senang dengan apa yang diceritakan oleh Woo-jin. Ketika Woo-jin sedang bekerja, ia melihat berita bahwa musim hujan diprediksi akan berlangsung lama. Hal tersebut membuat Woo-jin bahagia. Ketika Jiho berada di sekolah, ia mendengar percakapan teman-temannya. Salah satu temannya mengatakan bahwa hujan pasti turun ketika ayahnya mencuci mobil. Saat Soa berada di halaman belakang rumah, ia melihat sebuah gudang. Hal tersebut membuat Soa penasaran dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Soa melihat beberapa lukisan yang ada di sana. Adegan pun kembali ke masa lalu, di mana Woo-jin dan Soa sedang berkencan. Dimulai dari kencan pertama mereka menonton film di bioskop, lalu kemudian kencan kedua menonton film dari atas bukit menggunakan teropong. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Mereka pun semakin akrab dan hidup bahagia bersama. Mereka mengadakan acara piknik keluarga yang sangat seru. Di saat perjalanan pulang, Woo-jin memaksakan diri untuk menggendong Soa dan Jiho. Hal tersebut membuat Woo-jin merasa lelah dan sesampainya di rumah, Woo-jin pun pingsan. Soa menanyakan tentang penyakit Woo-jin. Cerita pun kembali ke masa lalu ketika mereka pulang dari kencan ketiga. Sesampainya di rumah Soa memberikan hadiah kepada Woo-jin untuk menyemangatinya saat ujian dan mengingatkan Woo-jin jangan sampai terluka. Woo-jin sangat bahagia atas apa yang dilakukan Soa terhadapnya. Ia terlalu bersemangat dalam berlatih hingga saat latihan berenang ia pun pingsan. Dan dokter mengatakan bahwa ada masalah di bagian otak Woo-jin yang mengendalikan hormon. Kondisi Woo-jin bertambah parah jika Woo-jin gugup atau tegang, ia akan pingsan. Hal itu membuat Woo-jin merasa hidupnya berakhir, bukan hanya di berenang, tetapi di kehidupannya juga. Tiba-tiba Soa datang ke rumah Woo-jin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Woo-jin, tetapi Woo-jin tidak mengatakan alasan yang sebenarnya kalau ia sakit. Justru Woo-jin meminta Soa untuk menjauhinya dan mengatakan kalau dia sudah tidak menyukai Soa. Soa pun pergi dengan perasaan terluka, begitupun dengan Woo-jin. Selama 1 tahun, Woo-jin berusaha melupakan Soa, namun ia tidak bisa melupakannya. Sehingga Woo-jin memutuskan untuk pergi ke Seoul hanya untuk melihat Soa, padahal ia tahu kalau itu sangat berbahaya bagi dirinya. Dia pun akhirnya melihat Soa dari kejauhan. Ketika hendak menghampirinya, Woo-jin melihat Soa masuk menaiki mobil bersama seorang pria, dan dia mengira kalau Soa sudah bahagia dengan pria itu. Woo-jin pun meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega dan juga kecewa. Dan sejak saat itu, mereka tidak saling berbicara. Woo-jin pun mengira kalau semuanya sudah berakhir. Lalu beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan telepon dari Soa, dan Woo-jin bimbang apakah ia harus menemui Soa atau tidak. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk datang ke stasiun untuk menemui Soa. Soa pun turun dari kereta, langsung menghampiri dan memeluk Woo-jin sambil berkata, "Kita akan baik-baik saja, semuanya sudah ditakdirkan." Setelah mendengar cerita itu, Soa merasa senang dan terharu. Woo-jin pun kembali melanjutkan cerita bahwa ia melamar Soa dan menikahinya, walaupun orang tua Soa menentangnya. Soa berhenti kuliah demi menikah dengan Woo-jin dan kemudian Jiho lahir. Di suatu pagi di meja makan, Jiho bercerita bahwa ada konser di sekolahnya dan ia mengikutinya. Ayah dan ibunya pun bilang akan hadir di acara tersebut. Ketika Soa sedang membersihkan gudang, ia menemukan buku harian miliknya dan membacanya. Soa mulai mengajarkan Jiho banyak hal, mulai dari memasak telur, mencuci rambut, menggunakan vacuum cleaner, dan mencuci pakaian. Lalu Soa membaca buku dongeng. Ia tersadar bahwa waktu ia di dunia sudah tidak lama lagi. Saat latihan untuk konser, Jiho berkata bahwa ia hebat dalam berlari dan akan memenangkan medali emas di kejuaraan Olimpiade. Soa melihat video dokumenter sewaktu Jiho masih bayi yang saat itu sedang bersama Woo-jin. Melihat video itu, Soa menangis haru, dan hal tersebut ternyata dilihat oleh Woo-jin. Woo-jin mengajak Honggu untuk pergi ke terowongan tempat pertama kali Soa ditemukan. Woo-jin bermaksud untuk menutup jalan agar Soa tidak dapat pergi jika musim panas tiba. Ketika Woo-jin sedang bekerja, ia mendapat telepon dari orang tua teman Jiho, dan Woo-jin pun langsung menghampiri rumah teman Jiho. Di sana, Woo-jin mengetahui bahwa Jiho secara sengaja mengotori mobil milik orang tua teman Jiho agar mobil itu dicuci.
Dan ternyata alasan Jiho melakukan itu untuk memanggil hujan agar turun, dikarenakan ia pernah mendengar temannya berkata, ketika mobil ayahnya dicuci, maka hujan pun turun. Di hari ulang tahun Jiho, Soa mendatangi toko kue roti milik Honggu dan sekaligus meminta tolong kepadanya untuk waktu yang lama. Soa pun pulang dengan membawa kue yang dibelinya di toko roti Honggu dan merayakan ulang tahun Jiho bersama Wojin. Acara konser sekolah Jiho pun tiba, namun bukannya senang, Jiho nampak terlihat murung karena mengingat musim hujan yang segera berakhir. Soa pergi ke acara konser sekolah Jiho. Sebelum masuk ke acara tersebut, ia menunggu Wojin dan menelponnya. Namun tidak ada kabar dari Wojin. Ternyata Wojin pingsan saat sedang berusaha menolong rekan kerjanya yang tenggelam di kolam renang. Saat Jiho ingin tampil, ia tidak melihat kehadiran kedua orang tuanya. Hal itu makin membuat Jiho murung, dan Soa pun masuk ke acara tersebut tanpa Wojin. Semua teman-teman Jiho sudah menyampaikan keinginan mereka. Kini giliran Jiho, namun ia terdiam dan terlihat kebingungan. Tapi ketika ia melihat ibunya, Jiho akhirnya dapat berbicara dan menyampaikan semua hal yang telah diajarkan oleh ibunya. Seperti memasak telur, mencuci rambut, menggunakan vacuum cleaner, dan mencuci pakaian. Dan Jiho berjanji akan melindungi ayahnya sesuai janji Jiho kepada ibunya. Penonton seketika tepuk tangan sekaligus terharu, dan Soa terlihat bangga kepada Jiho. Saat acara sudah selesai, musim panas pun datang, dan hal itu membuat Soa menyadari bahwa ia harus pergi. Menyadari bahwa musim panas tiba, Jiho yang sedang berbaris menuju kelas langsung berlari untuk menemui ibunya. Dan Wojin yang sedang mendapatkan perawatan medis pun melakukan hal yang sama seperti Jiho. Akhirnya Jiho dapat menemukan ibunya di tempat pertama kali mereka bertemu. Soa mengatakan kepada Jiho bahwa sudah saatnya ia pergi. Suasana semakin mengharukan. Jiho meminta maaf kepada ibunya karena Jiho yang menyebabkan ibunya meninggal setelah melahirkannya. Namun, Soa meyakinkan Jiho bahwa hal tersebut tidak benar dan mengatakan bahwa Soa sangat bahagia memiliki Jiho. Soa juga mengatakan ia tidak akan bahagia tanpa kelahiran Jiho meskipun harus hidup 100 tahun lamanya. Dan Soa mengingatkan kembali pada Jiho untuk menepati janjinya melindungi Wojin, ayahnya. Dengan bersusah payah, Wojin akhirnya dapat menemui Soa yang saat itu akan pergi tanpa berkata apapun dan hanya tersenyum. Wojin dan Jiho menjalani hidup mereka sangat baik seperti apa yang dititipkan oleh Soa. Wojin yang dahulu bekerja sebagai cleaning service sekarang menjadi pelatih renang. Ketika Wojin ingin meminum obat, ia menemukan sebuah kunci dan surat di dalamnya. Wojin mendatangi gudang dan membaca buku harian yang ditulis oleh Soa. Dan ternyata Soa menulis tentang Wojin di buku hariannya. Di hari pertama kali mereka bertemu di sebuah gang kecil, Wojin menutup payungnya untuk memberikan jalan kepada Soa. Hal itu membuat Soa langsung menyukai Wojin. Soa terkejut karena Wojin adalah teman satu kelasnya, dan ia mulai memperhatikan Wojin. Di saat Soa mendapatkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Wojin, ia tidak bisa memanfaatkannya, karena hal itu membuat Soa berulang kali menyesal. Di hari kelulusan, Soa pun memberanikan diri untuk meminta kesan dan pesan pada Wojin. Namun secara tidak sengaja, Soa membawa pulpen Wojin. Semasa kuliah, Soa selalu ingin menelpon Wojin, tetapi ia tidak punya cukup keberanian. Sampai pada akhirnya, Soa pun menerima telepon dari Wojin dan ia merasa sangat senang karena hal itu. Mereka pun bertemu di depan universitas untuk mengembalikan pulpen Wojin. Seperti pada cerita Wojin, mereka tampak canggung saat bertemu. Saat Soa pergi, tiba-tiba Wojin menawarkan minum, dan hal itu membuat Soa tersenyum. Akhirnya, Soa dan Wojin pun berkencan. Namun, tiba-tiba Soa menerima surat dari Wojin yang isinya berupa kalimat putus dari Wojin. Soa pun menemui Wojin untuk meminta penjelasannya, namun Wojin tidak menjelaskan alasan yang sebenarnya. Kejadian itu membuat Soa merasa sedih dan sangat merindukan Wojin. Ketika Soa ingin pulang, tiba-tiba sebuah mobil datang menghampirinya. Seorang laki-laki memanggilnya untuk meminta fotokopi ujian tahun lalu. Ia pun memasuki mobil tersebut.
Saat mobil mulai berjalan, Soa melihat Ho Jin datang untuk menemuinya. Soa pun turun dari mobil dan berlari untuk mengejar Ho Jin. Tiba-tiba, sebuah mobil menabrak Soa yang membuatnya koma selama 6 minggu. Saat koma, ia bermimpi datang ke masa depan. Saat tersadar dari koma, Soa mendatangi rumah Ho Jin. Ia tak bisa bercerita kepada siapapun, dan tak percaya kepada dirinya sendiri bisa melihat masa depan. Semua itu terasa nyata menikahi Ho Jin dan memiliki anak bernama Jiho. Ia juga mengetahui akan meninggal di usia 32 tahun. Lalu, Soa nampak bingung. Jika ia mengubah mimpi di masa depan tersebut, mungkin ia tidak akan meninggal di usia 32 tahun dan hidup lebih lama. Namun, Soa tersadar karena Ho Jin dan Jiho menunggunya di masa depan. Soa memutuskan untuk datang menemui Ho Jin dan menelponnya. Soa terlihat begitu bahagia menemui Ho Jin. Di akhir cerita, Jiho telah tumbuh menjadi pria tampan seperti ayahnya. Baru diketahui bahwa Soa meminta tolong kepada Honggu untuk mengirim kue ulang tahun dan kartu ucapan untuk Jiho setiap tahunnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!